kabar? Waalaikumsalam. Baik, Bu Tami. Gimana Bu Tami? Alhamdulillah baik. Gimana nih Bu Elis kabarnya dengan persiapan untuk coaching hari ini? Aduh, untuk persiapan coaching ini gugup ya, karena ini merupakan kegiatan coaching pertama buat saya, begitu ya Bu Tami. Jadi saya merasa nervous sekali begitu. Ya wajar ya karena pertama ya Bu ya, jadi pasti ada rasa gugup yang Ibu rasakan sekarang. Kira-kira apa nih yang sudah Ibu persiapkan untuk kegiatan coaching hari ini? Baik, jadi yang sudah saya persiapkan tentu saja lembar percakapan begitu dari mulai pra-observasi, supervisi gitu ya, terus supervisi sampai ke pasca supervisi. Baik, bagus Ibu sudah mempersiapkan lembar observasinya ya, karena itu akan membantu Ibu untuk tetap berada pada jalur percakapan coaching itu sendiri. Kira-kira pada kesempatan coaching hari ini, kompetensi apa sih yang hendak Ibu akan tingkatkan begitu? Baik, kompetensi coaching yang pada saat kali ini akan segera dilaksanakan, yaitu kompetensi yang pertama itu adalah mendengarkan aktif. Karena jujur saya jadinya kalau misalnya ada pengalihan perhatian itu jadi sulit untuk fokus kembali kepada coaching begitu. Lalu yang kedua adalah mengajukan pertanyaan terbuka yang berbobot. Nah, itu seringkali saya kesusahan untuk berkreativitas dari pernyataan atau penyampaian dari coach begitu. Jadi saya harus bisa mengembangkan statement yang dari coach sampaikan kepada saya, lalu saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk bisa menggali potensi dari coach tersebut begitu. Bagus ya Bu Elis untuk kompetensi coach pada kesempatan ini untuk mendengarkan aktif begitu ya. Kemudian untuk dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach sehingga nanti solusi itu diharapkan coach sendiri ya yang bisa menemukan. Betul. Jadi memang sedikit ada tantangan ya Bu ya untuk coaching ini sebisa mungkin Ibu tahan diri tidak memberikan solusi. Memang sih sebenarnya itu yang paling sulit, benar nggak Bu? Benar sekali. Jadi kadang kita suka kelepasan begitu ya Bu ya. Betul. Untuk memberikan alternatif solusi yang ada dalam benak pikiran kita. Jadi kita harus bisa menahan untuk memberikan alternatif solusi itu. Untuk coaching hari ini, apakah Bu Devi sudah siap datang ke sini, Bu Elis? Iya, tadi sebelumnya saya sudah berkoordinasi dengan Bu Devi untuk mempersiapkan kegiatan coaching hari ini, juga mempersiapkan apa saja yang perlu Bu Devi siapkan begitu. Baik, saya doakan semoga komunikasi atau kegiatan coaching ini berjalan dengan lancar, jangan gugup karena gugup itu akan membuyarkan segalanya. Saya akan ikut mengamati dari sini ya Bu, saya mohon izin nanti saya akan melihat percakapan Bu Elis dengan Bu Devi begitu. Boleh ya Bu ya? Baik, terima kasih Bu Tami. Sama-sama, baik kita serahkan kepada Bu Elis, mudah-mudahan Bu Devi sudah datang ya. Selamat sore Bu Elis. Halo, selamat sore Bu Devi. Bu Elis, saya ingin sharing sedikit sama Ibu, boleh? Iya, silahkan Bu Devi. Tidak mengganggu ya Bu ya? Tidak, saya sengaja meluangkan waktu karena sebelumnya kan kita sudah berkoordinasi akan melakukan coaching pada hari ini. Jadi untuk beberapa waktu ke depan saya akan hadir sepenuhnya di sini untuk Bu Devi. Terima kasih sekali Bu ya sudah meluangkan waktu buat saya. Saya ingin sharing bersama Ibu mengenai pembelajaran di kelas saya Bu. Saya itu mengajar di kelas 4 dengan 42 siswa Bu. Oh ya, banyak sekali Bu. Ya, soalnya kebetulan harusnya kan dibagi dua itu ya Bu ya? Iya betul, harus kita dibagi di sekolah dua. Memang kekurangan tenaga pengajar, jadi siswa disatukan gitu Bu. Jadi sama Bu Devi sendiri? Ya betul, oleh saya sendiri. Nah begini Bu, terkait permasalahan saya di setiap pembelajaran saya itu saya sulit sekali untuk mengkondisikan siswa.
Ya. Dari sekian banyaknya siswa itu ada sekitar 13 orang anak yang kadang-kadang sulit untuk mengikuti pembelajaran atau materi yang saya sampaikan, Bu. Terus jika saya memberikan tugas kepada anak tersebut, kepada semua ya, Bu ya. Ya. Nah, anak yang 13 orang itu kebanyakannya itu sudah atau sering selesai dengan cepat begitu, Bu, tapi tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Begitu. Saya kadang-kadang merasa bingung, Bu, dengan pembelajaran saya itu harus bagaimana begitu. Begitu ya. Jadi sekarang Bu Devi itu permasalahan yang dihadapinya itu adalah banyak siswa, lalu ada dari ke-13 siswa itu seringkali menyelesaikan pekerjaan tapi tidak sesuai dengan apa yang Bu Devi instruksikan. Betul, begitu ya. Betul. Baik. Jadi untuk permasalahan yang Ibu Devi hadapi, Bu Devi apakah tahu penyebab dari anak-anak ke-13 itu mengapa melakukan hal yang demikian? Jika saya sedang di kantor, Bu ya, Ya. setelah saya melakukan pembelajaran, saya itu kadang menelaah kepada diri sendiri. Kenapa sih siswa tersebut sulit gitu ya, Bu ya, untuk mengikuti pembelajaran saya, terus melaksanakan tugasnya itu cepat-cepat, tapi tidak sesuai begitu, Bu. Nah, saya berpikir bahwa saya itu belum siap atau tidak menyiapkan bahan ajarnya, Bu. Terus media pembelajarannya seperti alat peraganya itu saya tidak menyiapkan begitu, Bu, karena memang saya datang ke sekolah langsung ya dengan materi saja, Bu, yang melalui ya dari buku saja begitu. Nah, jadi saya tidak menyiapkan dulu itu untuk ininya, medianya. Oke, baik. Jadi menurut Bu Devi kemungkinannya adalah media atau bahan ajar yang dipersiapkan belum tidak disiapkan secara maksimal, begitu ya? Betul, Bu. Jadi langkah selanjutnya nih dari pemikiran Bu Devi tadi bahwa bahan ajar atau metode pembelajaran yang disiapkan itu harus maksimal, itu yang menurut Bu Devi baiknya itu bagaimana begitu? Ya, mungkin saya itu akan merubah, Bu, cara pembelajaran saya di kelas. Yang pertama yang akan saya lakukan yaitu membuat siswa dulu bersemangat dulu di dalam belajar, Bu ya. Saya akan memberikan ice breaking dulu, Bu ya, dikala anak-anak sudah mulai tidak bersemangat begitu, Bu. Iya. Nah, yang pertama ice breaking, lalu juga memberi apresiasi kepada anak jika melakukan atau melaksanakan tugas dengan baik seperti itu. Lalu juga di dalam pembelajaran saya akan membuat kelompok-kelompok begitu, Bu, untuk anak bisa berdiskusi. Betul. Lalu di dalam melakukan pembelajaran, jika ada yang harus didiskusikan, mereka bisa mengemukakan pendapatnya, tidak takut lagi begitu, Bu. Jadi di dalam kelompok mereka bisa saling berkomunikasi, bersosialisasi dengan temannya, bertukar pikiran dengan temannya, dan berani tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka begitu, Bu. Itu ide yang bagus gitu ya. Jadi Bu Devi untuk kedepannya ingin bahwa di kelas itu kelas yang interaktif begitu ya. Betul. Jadi membuat anak-anaknya nyaman, merasa senang gitu ya dari berbagai metode yang sudah Ibu sajikan gitu untuk mereka. Baik, saya ingin bertanya lagi ya, Bu ya. Baik. Jadi selain media dan metode pembelajaran, adakah Ibu untuk bisa memilah minat belajar siswa begitu
tadi berdasarkan dengan apa yang akan Ibu lakukan ke depannya di kelas? Oh iya, itu mungkin dari awal ya Bu ya, melalui asesmen awal. Jadi Ya, betul, betul. kita harus bisa memberikan atau membuat minat belajar siswa, melihat apa yang ada pada siswa tersebut, apa yang harus kita gali pada siswa tersebut agar mereka dapat mengembangkan keterampilan mereka, dan kita harus mendukung kepada siswa tersebut, memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid, seperti itu ya bagus Bu ya. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Baik, jadi tadi adalah berbagai rencana yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya. Nih, kira-kira ada siapa saja yang akan terlibat dalam rencana Ibu ini? Yang pertama yang akan terlibat sudah tentu dari pihak sekolah ya Bu ya. Utamanya saya akan berbicara, mendiskusikan bersama kepala sekolah dan bersama rekan sejawat di sekolah, bersama-sama untuk memberikan pembelajaran yang lebih baik, memodifikasi pembelajaran yang lebih baik itu seperti apa kepada murid, agar murid bisa mengikuti setiap materi yang akan kita sampaikan. Baik ya, tadi kita sudah tahu apa yang akan Ibu lakukan ya di dalam rencana itu, terus juga siapa saja yang terlibat. Nah, kapan nih rencananya apa yang sudah Ibu rencanakan tadi itu akan dilakukan? Insya Allah saya akan melaksanakannya mulai hari ini Bu, untuk pembelajaran saya besok di kelas. Semangat ya, keren. Jadi hari ini mungkin Ibu akan menyiapkan ya bahan ajar pembelajaran yang akan dilaksanakan besok. Jadi mudah-mudahan Ibu semangat dan anak-anak juga suka begitu ya, semangat untuk belajar. Tentu Bu. Mudah-mudahan apa yang Ibu niatkan untuk perubahan pembelajaran di dalam kelas ini berjalan dengan lancar, begitu ya Bu ya? Betul, Bu. Tujuan coaching kali ini, menurut Ibu bagaimana? Apakah saya meminta umpan balik dari Ibu merasa bagaimana terhadap kegiatan coaching hari ini? Setelah saya melaksanakan teknik coaching ini dengan pembelajaran, dengan melakukan sharing, kiranya saya dapat terbuka pikiran saya bagaimana caranya saya untuk melakukan pembelajaran yang lebih baik seperti itu. Jadi saya bisa bertukar pikiran gitu Bu sama Ibu. Yeah. Gitu. Lalu pelajaran yang akan saya sampaikan itu biar sampai kepada anak itu, saya itu harus bagaimana begitu Bu. Dan saya itu sebenarnya harus bersiap-siap untuk pembelajaran berikutnya itu harus seperti apa yang diminati oleh anak itu, biar anak itu bisa mengikuti materi yang akan saya sampaikan. Wah, hebat. Semangat sekali ya Ibu. Karena kita sebagai pendidik itu adalah pembelajar sepanjang hayat begitu ya. Betul Bu. Terima kasih untuk apa yang sudah Ibu sampaikan, permasalahan Ibu yang mau sharing kepada saya begitu ya, dan Ibu sendiri sebenarnya sudah bisa menggali potensi yang Ibu miliki, juga bisa menggali solusi-solusi yang sebenarnya nanti akan Ibu lakukan juga begitu dari apa yang sudah Ibu pikirkan dari pembicaraan kita hari ini. Begitu, terima kasih Ibu ya, kegiatan coaching hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan Ibu sekeluarga diberikan kesehatan, kelancaran dalam mendidik generasi penerus bangsa. Terima kasih ya sudah sharing. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk coaching hari ini gila, deg-degan banget. Kelihatan tadi sempat gugup ya, tapi pengendalian diri Ibu cukup baik. Saya tidak melihat bahwa Ibu sempat ngeblank atau gimana gitu. Itu awal yang baik. Baik, kita coba merefleksi begitu ya dari hasil kegiatan coaching hari ini dengan Bu Devi sebagai coachnya.
Apa yang Ibu rasakan? Yang pertama gugup ya, terus yang kedua ketika kita dituntut untuk berpikir dan mendengarkan, itu adalah sesuatu hal yang gimana gitu. Jadi kita mikir, ini nanti pertanyaan terbukanya apa ya, pertanyaan berbobot apa yang harus saya lontarkan gitu ya kepada Koci. Lalu juga di samping itu telinga harus fokus mendengarkan apa yang Koci sampaikan begitu. Jadi mudah-mudahan nyambung begitu ya apa yang saya tanyakan terkait dengan apa yang Koci paparkan begitu. Oke. Dari kemampuan tadi di awal yang hendak Ibu untuk up gitu ya, untuk Ibu tingkatkan terkait dengan mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot, menurut Ibu dari percakapan tadi Bu Elis dengan Bu Devi sebagai coachnya, apakah sudah menunjukkan itu menurut Bu Elis sendiri? Baik, tadi kan saya jelaskan bahwa kompetensi coaching pada hari ini saya tuh ingin mendengarkan aktif begitu, karena saya sering kali gitu kehilangan fokus. Tadi juga ada beberapa miss begitu ya, ada suara-suara, saya harus fokus lagi kepada coaching. Lalu yang kedua adalah mengutarakan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot begitu. Sejauh ini yang saya lakukan itu sudah ada begitu ya, kompetensi coaching yang tadi sudah dilaksanakan. Akan tetapi prosesnya itu memang kesulitan begitu. Saya masih merasa bahwa pertanyaan berbobot saya itu kurang kreatif begitu Bu ya. Lalu untuk kefokusan saya, alhamdulillah tadi ada peningkatan, meskipun ada tadi juga ada beberapa gangguan iya gitu begitu ya, Bu, ya? ada gangguan suara dan lainnya, saya harus fokus lagi kepada coaching. Fokus lagi, kalau itu bisa dihandle. Tapi untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot, saya merasa saya masih kurang kreatif begitu Bu. Betul. Untuk kegiatan coaching tadi, Ibu sebagai coach, saya izin ya Bu ya untuk sedikit memberikan refleksi terhadap apa yang sudah kita lalui tadi. Melalui pengamatan saya juga melihat pengendalian diri Ibu bagus begitu ya. Memang saya melihat ada sedikit gangguan-gangguan itu tidak menjadi masalah berarti begitu ya buat Bu Elis. Tapi memang untuk masalah pertanyaan yang berbobot ini memang butuh latihan ya Bu ya. Jadi betul. Memang untuk satu kali kegiatan coaching hari ini yang perdana begitu ya, menurut saya itu udah luar biasa Bu, udah bagus sekali gitu. Tinggal gimana caranya kita ke depannya untuk selalu ingat bahwa alur yang kita pakai adalah alur Tirta, dan tadi juga mulai dari pertanyaan-pertanyaannya, bagaimana Ibu untuk mencoba menggali informasi, mengidentifikasi masalahnya, kemudian sampai berusaha untuk tidak memberikan solusi. Betul. Itu terlihat sekali untuk Ibu menahan diri untuk tidak memberikan solusi kepada coach itu. Saya acungi jempol Bu. Itu bagus, awal yang bagus bagi seorang coach untuk dapat memberikan pendampingannya kepada coachnya. Nah, satu lagi nih Bu, menurut Ibu dari kegiatan coaching tadi, apakah dari percakapan itu bisa menggali kemampuan seorang coach? Dari Ibu tadi sudah mencoba menggali pertanyaan, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, memberikan perhatian penuh. Apakah dari kegiatan tadi sudah cukup untuk memberikan dorongan gitu ya kepada coach untuk melontarkan solusinya seperti itu? Iya, baik. Terima kasih Bu ya atas refleksinya terhadap saya, umpan baliknya begitu ya. Jadi kalau menurut saya tadi ketika coaching dengan coach, saya sebagai coach, di mana saya sebagai coach itu memang dituntut untuk bisa menggali potensi yang ada dalam diri coach begitu. Tadi sejauh ini juga ketika saya menggali dari berbagai macam pertanyaan terbuka, dari berbagai pertanyaan-pertanyaan
yang berasal dari permasalahan yang coach hadapi, begitu ternyata coach tersebut bisa menemukan solusinya dari pemikirannya sendiri berdasarkan pertanyaan-pertanyaan terbuka dari saya begitu. Mungkin sebelum melakukan coaching tadi, coach tersebut belum menemukan ide apa yang harus dia lakukan begitu. Jadi setelah melakukan coaching, dia mungkin jadi wah kepikiran nih, oh iya ya harus melakukan ini, harus melakukan itu begitu. Jadi menurut saya sudah bisa menggali potensi yang ada pada diri coaching. Betul, saya setuju untuk memberikan pertanyaan berbobot ini bisa menggali potensi seorang coach dalam problem solving begitu ya, sehingga permasalahan yang dia hadapi itu akan bisa terselesaikan sebenarnya bukan dari orang lain tapi dirinya sendiri yang memberikan solusi tersebut. Betul. Gitu. Baik, Bu, satu lagi nih yang mau saya apresiasi adalah setiap coach berusaha untuk memberikan tanggapannya, Ibu selalu menanggapi dengan apresiatif. Itu saya sangat suka sekali. Itu tolong dipertahankan ya, Bu ya. Mengapresiasi apa yang sudah coach sampaikan, baik itu buruk atau tidak begitu ya, Bu. Meskipun sebenarnya itu adalah suatu masalah, itu jangan sampai lupa untuk diapresiasi. Itu bagus, Bu, untuk memberikan kepercayaan dan kenyamanan kepada coach untuk menyampaikan apa yang dia hadapi, permasalahan apa yang dia hadapi disampaikan kepada seorang coach. Nah, begitu. Baik, Bu Elis, semoga dari kegiatan coaching hari ini tidak membuat Ibu jadi kapok. Tapi malah semakin tertantang begitu ya. Bersemangat ya. Nah, begitu. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan hari ini dapat Ibu ambil kebaikannya gitu ya. Mungkin kita akan bertemu lagi di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.